Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku menyesal soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Setidaknya ada 6 alasan buruh tolak TAPERA. Di antaranya tidak ada jaminan buruh mendapat rumah dan terlalu banyak mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Rieke Diah Pitaloka, seorang politisi Indonesia yang juga dikenal sebagai seorang aktris dan penulis, telah lama dikenal karena sikap protesnya yang tegas dalam membela hak-hak rakyat kecil. Saya menolak impor beras tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara real. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Rieke telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bidang utama yang menjadi fokus perhatian Rieke adalah ketenagakerjaan. Ia telah berulang kali menyuarakan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, terutama yang berkaitan dengan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, dan hak-hak buruh. Misalnya, Rieke seringkali mengkritik pemerintah dan perusahaan besar yang tidak memberikan upah layak kepada pekerja. Berikut 6 protes Rieke Diah Pitaloka dalam memperjuangkan kemanusiaan. Tapi yang menjadi esensi anak saya dirawat, tapi pada saat itu ada rapat yang tidak mungkin saya tinggalkan. Pertama, pada tahun 2012, Rieke dengan tegas menolak kebijakan yang mengizinkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal tanpa memberikan kompensasi yang memadai kepada pekerja. Ia menyuarakan protes ini melalui berbagai forum, baik di parlemen maupun melalui media sosial, dan mengorganisir aksi-aksi bersama serikat pekerja untuk menekan pemerintah agar merevisi kebijakan tersebut. Kedua, protes terhadap kenaikan BBM. Rieke Diah Pitaloka adalah salah satu politisi yang secara konsisten menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya akan semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat miskin. Pada tahun 2013, ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan harga BBM, Rieke bersama beberapa anggota DPR lainnya dari Partai PDIP melakukan aksi protes di gedung DPR. Mereka menyuarakan keberatan. Mereka melalui pidato dan diskusi dengan media, serta mendesak pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam mengelola subsidi BBM tanpa harus membebani rakyat kecil. Ketiga, advokasi untuk perlindungan sosial. Rieke juga dikenal karena upayanya dalam advokasi perlindungan sosial, terutama yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ia menyoroti pentingnya sistem jaminan sosial yang kuat untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan yang memadai. Dalam berbagai kesempatan, Rieke mengkritik implementasi program jaminan kesehatan nasional yang dianggapnya masih jauh dari ideal. Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat miskin yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak karena keterbatasan fasilitas dan birokrasi yang rumit. Rieke mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan dan memperbaiki sistem layanan kesehatan agar lebih inklusif dan merata. Keempat, protes terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai seorang perempuan, Rieke sangat sensitif terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia aktif dalam kampanye anti kekerasan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen. Rieke seringkali mengecam tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak, serta mendorong pengesahan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi mereka. Pada tahun 2016, Rieke vokal dalam mendukung pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih komprehensif. Ia mengkritik pemerintah dan penegak hukum yang dinilainya kurang serius
Rike juga berpartisipasi dalam berbagai kampanye dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Protes yang kelima yaitu kritik terhadap korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, dan Rieke Diah Pitaloka tidak pernah ragu untuk menyuarakan protesnya terhadap praktik korupsi. Ia seringkali mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya membuka peluang bagi korupsi dan menyalahgunakan anggaran negara. Ia juga mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memberantas korupsi. Pada tahun 2019, ketika terjadi upaya pelemahan terhadap KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, Rieke berdiri di barisan depan bersama aktivis dan masyarakat sipil lainnya untuk menolak revisi tersebut. Ia berargumen bahwa revisi tersebut hanya akan melemahkan KPK dan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keenam, dana tapera. Baru-baru ini, Rieke Diah Pitaloka mengkritik peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Dia mendesak PP itu dibatalkan jika pemerintah tak segera membenahi penerapan regulasi tersebut. Hal tersebut disampaikan Rieke saat interupsi dalam rapat paripurna DPR 4 Juni lalu. Rieke mulanya menyoroti temuan BPK soal pengembalian dana tapera ke pensiunan PNS belum terlaksana. Ia menemukan beberapa kejanggalan, seperti terdapat 124.960.000 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal, dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Rieke meminta pemerintah segera membenahi Badan Pengelola Tapera. Dia meminta PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera dibatalkan sebelum dilakukan pembenahan. Sikap protes Rieke Diah Pitaloka telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai isu sosial dan politik di Indonesia. Keberanian dan konsistensinya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan telah menginspirasi banyak orang, terutama kaum perempuan dan generasi muda. Protes yang dilakukan Rieke seringkali berhasil menarik perhatian media dan masyarakat luas. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seperti hak-hak pekerja, perlindungan sosial, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui tekanan yang diberikan melalui protes dan advokasi, Rieke seringkali berhasil mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Misalnya, kritiknya terhadap kebijakan PHK massal dan kenaikan harga BBM mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi alternatif. Sebagai seorang perempuan yang aktif dalam politik, Rieke telah membantu meningkatkan dukungan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Keterlibatannya dalam berbagai kampanye anti kekerasan dan advokasi hak-hak perempuan telah membantu memperkuat gerakan feminis di Indonesia. Melalui sikap protesnya terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, Rieke telah menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keberaniannya dan dedikasinya dalam menyuarakan kebenaran telah memberikan dampak positif baik dalam bentuk perubahan kebijakan maupun peningkatan kesadaran publik. Rieke Diah Pitaloka adalah simbol perjuangan dan inspirasi bagi banyak orang yang percaya bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu diperjuangkan.